Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa segala sesuatu bergerak melalui penggeraknya dan diam melalui pendiamnya. Jika hal ini telah menjadi kehendaknya, sudah barang tentu dia menolak untuk dipersekutukan dengan ciptaan, dan ciptaan bebas dari tanggungan yang dibebankan olehnya. Karena dia tidak cela di hadapan mereka dan tidak menghendaki sesuatu yang ada di sisi mereka. Dia menghendaki terhadap sesuatu yang mereka cari berdasar syar'i, itu cukup. Karena itu mereka harus mencari syar'i dan memperbanyak ilmu secara menyeluruh, yaitu antara hukum dan ilmu. Ketahuilah bahwa perbuatan Allah atas ciptaan termasuk akidah yang dengannya tidak merusak hukum. Dia menentukan dan sumber pencarian. Firman-Nya, dia tidak ditanya tentang perbuatannya, dan merekalah yang akan ditanya. Ini menjadi akidah bagi setiap muslim yang yakin, bertauhid, meridhoi Allah, menerima ketentuan dan ketetapannya. Dia Maha Kaya meliputi nafsu dan sabarmu, tetapi Dia juga melihat bagaimana amalmu, adakah benar atau dusta. Pencipta tidak mungkin membebani sesuatu pun beban kepada yang dicintai. Cinta dan yang dikuasai tidak bisa disatukan dengan jalan kecintaan kepada Allah. Namun kelurusan dalam mencintainya malah bisa mendatangkan penyerahan jiwa, harta, akhirat, serta kehidupan kepada Allah semata. Wahai orang yang mencintai Allah, cintamu tidak sempurna sampai kamu menerapkan kesungguhan atau ketekunan sebagai kewajiban. Tiada satupun yang tertinggal untukmu kecuali penekunan. Kecintaan mampu mengusir ciptaan dari lubuk hati, dari arsy ke bawah atau bumi. Janganlah kamu mencoba untuk mencintai dunia atau akhirat. Keagresifan untukmu dan kejinakan dengan Allah, sehingga dirimu seperti orang Qais yang gila kepada Laila. Ketika cintanya sudah tak tertahan lagi, ia menjauh dari keramaian manusia demi kerelaan yang satu itu, lalu merantau ke padang belantara, tempat-tempat binatang buas. Ia menjauh dari keramaian manusia, lebih rela mengasingkan diri dalam bilik. Ia menjauh dari pujian manusia atau celah mereka praktis pembicaraan, atau pendiaman mereka selalu berisi olokan yang mengiringinya. Seorang diri, kerelaan darinya, dan kebencian mereka dari sisi sendiri. Suatu hari orang berkata kepadanya, "Siapa kamu?"
Ia menjawab, Laila. Datang dari mana? Dari Laila. Ditanya lagi, kemana tamar atau korma? Ia menjawab, Laila. Dengan demikian nyata sekali ia telah buta selain kepada Laila. Tuli dari pembicaraan selain suara Laila. Ia tidak akan kembali oleh celaan orang lain. Betapa bagus puisi yang disenandungkan oleh seorang ulama. Ketika nafsu membau keinginan rendah, maka perangai dibuat dalam besi yang dingin. Hati jika mengenal Allah dan mencintai, mendekatinya, maka keraslah ia terhadap ciptaan. Keberadaannya tidak suka menerima makanan, minuman, pakaian serta persahabatan. Ia liar dari keramaian. Tiada sesuatu penguat kecuali ketentuan syarak, yaitu yang mengatur dalam perintah, larangan, dan perbuatan. Memperkuat dirinya sampai waktu datang ketentuan. Wahai Allah, janganlah Engkau menolak kami untuk mendapat rahmat-Mu sampai menyebabkan kami tenggelam dalam samudra dunia beserta keberadaannya. Wahai pemberi mulia, tautkanlah kami. Wahai sahaya, siapa di antaramu tidak menerapkan aturan yang kukatakan, berarti ia tidak memahami kataku. Jika menerapkan dalam peri kehidupan, berarti ia memahami. Apabila kamu tidak berbaik sangka kepadaku, tidak mempercayai kataku, dan tidak mengamalkannya, bagaimana kamu bisa disebut memahami? Sebenarnya kamu itu lapar. Kamu menunggu sisa makananku, tapi kamu sengaja tidak mau menyantap sisa makananku. Bagaimana kau bisa kenyang? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa sakit satu malam, sedang ia rela kepada Allah, bersabar atas penyakit yang menimpanya, ia terbebas dari dosanya seperti di hari dilahirkan ibunya. Muaz radhiyallahu an berkata kepada sahabatnya, bangkitlah kalian, mari kita beriman sesaat. Artinya, berdirilah kalian, rasakan zauklah sesaat. Bangkitlah kalian, memasuki pintu sesaat untuk menemani mereka. Ketika itu, ia berisyarah menunjukkan sesuatu, memberi memejamkan mata. Ia berisyarah pada penglihatan dengan mata yakin. Belum tentu setiap muslim mukmin atau setiap mukmin yakin. Karena itu,
ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahwa Muaz berkata kepada kami, "Bangkitlah kalian, kita beriman sesaat." Bukankah kita orang beriman? Nabi menjawab, "Serulah ajakan Muaz dan kehendaknya. Wahai penyembah nafsu dan hawa tabiat, setan dan dunia, dalam pandangan Allah atau para hamba yang soleh, sebenarnya kamu tak punya kemampuan. Barang siapa menyembah akhirat berarti tidak mengikutinya. Bagaimana penyembah dunia? Celaka, kamu berbuat hanya melalui lisan tanpa fakta. Kamu dusta kendati menurut dirimu benar. Kamu bersyirik kendati menurut dirimu bertauhid. Sibukkan selalu untuk menyertaiku. Aku menahanmu agar tidak berbuat dusta, dan kusuruh agar berbuat benar. Padaku ada 3 penggosok. Yang lebih kupahami adalah kitab dan sunnah, sedang hatiku sebagai penggosok akhir yang bisa memperjelas orang. Hati tidak akan sampai ke peringkat ini hingga ia menetapkan amal berlandas kitab dan sunnah, beramal dengan ilmu, kejernihan yang amat jernih, mutiara di atas mutiara, batu di atas batu, amal yang disertai ilmu, memperbagus hati sekaligus membersihkannya. Apabila hati bersih, organ tubuh pun sehat. Jika hati suci, organ tubuh pun suci. Tapi jika hati sunyi dari hal itu, berarti ia sunyi pula dari surga. Jika bagus konstruksinya pun sehat. Kebersihan menunjukkan kejernihan sirri yang terletak di antara manusia dan Allah. Sir itu laksana burung dan hati sangkarnya. Dan jika hati diumpamakan burung, maka konstruksi itu sangkarnya. Bila konstruksi itu semisal burung, maka kubur sebagai sangkarnya. Dialah sarang hati yang tidak bisa, tidak pasti harus memasukinya.